Yori Pisen. Raksa Art Production. Tersuruk dalam lumpur cinta. Tersuruk dalam lumpur cinta. Tersuruk dalam lumpur cinta. Semua salahku. Kita sama-sama bersalah. Kalau begitu, mengapa tidak mau memaafkan aku? Aku tidak dapat memaafkan diriku sendiri. Dia masih begitu muda. Aku yang memaksakan kelahirannya. Dan aku pula yang memaksanya mengakhiri hidupnya. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok, saya sangat setuju dengan pendapat Profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya. Mengapa Spiradan? Karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film kutit yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap. Tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. PT Dankos Laboratories mempersembahkan serial Sandiwara Radio Tersuruk dalam Lumpur Cinta. Karya Mira W. Skenario Abdi Wiyono. Tersuruk dalam Lumpur Cinta episode 5 didukung oleh Wiwin Chandra sebagai Ananta Kecil, Imam Sukri sebagai Salman Kecil, Lia Haidir sebagai Dr. Ananta, Wit Hendra sebagai Mantri Tarno, dan Bahar Mario sebagai Permadi. Teknik dan montase Z. Lesmana dengan sutradara Abdi Wiyono. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi
walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok, saya sangat setuju dengan pendapat Profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya, Mengapa Spiradan? karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap, tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. Saudara pendengar, inilah Tersurup dalam Lumpur Cinta, episode 5. Pada pemakaman ayah Permadi, Dr. Ananta datang melayat bersama Dr. Risman. Sesudah itu, Permadi jadi sering datang ke Dr. Ananta. Memberinya lukisan diri Dr. Ananta, mengatur rumahnya sampai ke dapur segala. Menghiasi segala ruangannya dengan lukisan-lukisan karyanya sendiri. Tak hanya itu, hampir setiap malam Permadi menjaga rumah Dr. Ananta. Berdiri di bawah pohon depan rumah Dr. Ananta sambil merokok. Katanya, ia tak tega meninggalkan Dr. Ananta sendirian. Mempunyai perasaan adanya seorang laki-laki yang diam-diam memperhatikannya, menimbulkan perasaan aneh di hatinya. Sesuatu yang pernah dirasakannya dahulu. Dan Dr. Ananta pun terkenang ke masa kecilnya, sewaktu masih di SMP. Ketika itu, ia menjual kue-kue buatan ibunya yang dititipkannya di kantin sekolah. Ternyata kue-kuenya laku keras, selalu habis. Mengapa bisa demikian? Baru kemarin teman-temannya tahu dia menitipkan kue di kantin. Dan sepanjang hari dia menjadi bahan olok-olok di kelas. Padahal, apa buruknya berjualan kue? Ananta tidak merasa malu. Sampai anak-anak nakal itu mempermainkannya. Dia belum sampai di kantin ketika mereka mencegatnya. Boleh coba kuenya ya? Boleh coba kuenya ya? Enak tuh, ambil lagi. Ambil lagi. Ayo, jangan kasar begitu dong. Aduh, tumpah. Sudah. Jangan ambil lagi. Kalian harus ganti. Utang dulu ya. Nanti di kantin kita bayar ya. Udah bayar. Kan sama teman sendiri. Iya. Boleh dong.
Ananta menatap kuenya yang berhamburan di tanah itu dengan gemas. Dia tahu dia tak berdaya melawan mereka, tapi dia pantang menyerah. Dengan sengit, diangkatnya tempat kuenya. Dikejarnya mereka, siap untuk menghantamkan tempat kue yang terbuat dari kaleng itu ke kepala mereka. Gitu dong, ngejar terus. Ngejar lo, ngejar. Lari. Ayo, ngejar terusan. Kau tahan, bayar. Kena dibayaran. Awas lo, jangan sampai pukul kau. Jangan kena. Kau kejar. Tak mungkin kami ketangkap. Melihat Ananta mengejar dengan geram, Hermanto dan teman-temannya tambah gembira. Pancing mereka mengena. Dia marah. Olok-olok mereka tambah seru. Sudah lama memang mereka berniat mengganggu ketua kelas yang angker itu. Ananta bukan hanya pintar, selalu nomor 1 di kelas. Dia juga terkenal keras, judes. Sebagai ketua kelas, dia sering mengatur. Perintahnya tidak dapat dibantah. Sekarang mereka menemukan jawaban untuk membalas dendam, biar dia tahu rasa. Minggu lalu, mereka diadukan Ananta kepada kepala sekolah. Merokok di dalam kelas. Padahal, apa salahnya merokok? Mereka toh anak laki-laki. Sudah kelas 3 SMP. Sudah cukup besar. Pak guru juga merokok kan? Kepala sekolah juga. Nah, mengapa mereka tidak boleh merokok? Karena pengaduan Ananta, mereka dihukum. Disuruh merokok terus sampai pusing, supaya jera. Tetapi sebaliknya dari jera, mereka malah dendam. Pada Ananta tentu saja. Dan kini ada kesempatan untuk membalas dendam. Ayo, kejar. Ayo nih. Ayo, cepat kau. Ayo, kejar terus. Aduh, siapa ini? Kurang ajar. Aku diringkus. Aduh, aku diringkus dari belakang nih. Siapa kau? Aduh, lepaskan, oi. Akhirnya kena juga kau. Berdebar. Rasakan nih. Aduh. Siapa kau? Sini hadapi aku. Tolong. Salman. Kau ikut campur ya? Aduh. Dia anak SMA tuh. Ayo kabur aja yuk. Yuk, lari. Ayo. Gitu. Awas lu ya. Wahyu, Ismet, jangan kabur. Ini salah kecil. Awas lu. Tapi Ismet dan Wahyu sudah tak menghiraukan teriakan Hermanto lagi. Mereka kabur menghilang, ketakutan. Mereka tahu Salman ketua OSIS sekolah mereka. Dan bukan hanya lebih besar, dia juga punya banyak anak buah. Anak-anak seksi keamanan sekolah mereka tunduk di bawah perintahnya. Tetapi Hermanto tidak takut. Dia bukan hanya jagoan, tukang berkelahi. Dia juga punya ayah yang kaya dan selalu siap membela jika dia sampai dihukum kepala sekolah. Berapa dia harus mengganti kerugianmu, An? Jangan sok jago. Cari mampus kau. Anak kecil cari penyakit. Nih, rasakan tempat kueku. Nih, rasakan tinjuku. Rasakan nih. Dan ini
akan mengakhirimu. Nggak usah bayar. Nih, makan saja semuanya. Habis dia sekarang. Bagaimanapun mereka harus mengganti kerugian. Akan saya laporkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Tidak usah. Terima kasih. Najis menerima uang mereka. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok, saya sangat setuju dengan pendapat Profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya, Mengapa Spiradan? karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg. Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap, tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. Kue-kuemu selalu terjual habis. Anak-anak SMA banyak yang beli, teman-temannya Salman. Mereka tidak pernah bosan. Kalau bosan juga kuemu tetap habis, ada yang borong. Siapa? Rahasia. Dia melarang ibu bilang padamu. Tapi saya harus tahu, siapa yang demikian menyukai kue saya? Barangkali bukan kuenya, orangnya. Saya. Ketika Ananta membelalak, tiba-tiba saja ibu kantin mengerti mengapa begitu banyak pemuda yang tertarik pada gadis ini. Walaupun usianya baru 15 tahun, kecantikannya telah bersemi seperti kuncup yang baru mekar. Wajahnya yang polos dan segar demikian memikat. Senyumnya yang langka justru ditunggu dengan dada berdebar. Tatapannya yang tajam, kadang-kadang malah agak dingin dan judes, menyimpan pesona yang menggiurkan. Penasaran, Ananta diam-diam mengintai siapa yang datang ke kantin sepulangnya dari sekolah. Dan dia tiba tepat pada saat Salman baru saja keluar menjinjing kantung plastik berisi kue. Sekonyong-konyong Ananta merasa lemas. Dadanya berdegup aneh. Aneh sekali. Rasanya belum pernah jantungnya bergetar seaneh ini. Ada perasaan ganjil, entah apa, yang menyelusup ke relung-relung hatinya. Dia merasa nikmat, sekaligus takut. Bukan nikmat, bukan takut, cuma perasaan hangat yang tidak dapat dijelaskan. Hangatkah namanya perasaan ini? Ananta benar-benar bingung. Dia tidak kenal perasaan yang kini sedang berkecamuk di hatinya. Dan perasaan asing itu terus-menerus mengganggu ketentramannya. Tapi setiap kali mereka bertemu, dia justru kehilangan keberaniannya untuk bicara. Jangankan membuka mulut,
membalas tatapannya saja malu. Padahal Ananta demikian ingin memandangnya. Ananta tidak tahu, Salman bukan hanya memborong kuenya. Dia juga diam-diam mengawal Ananta pulang setiap hari. Takut Hermanto dan teman-temannya membalas dendam. Ketika suatu hari Ananta kebetulan mengetahuinya, dia lebih salah tingkah lagi. Sampai-sampai tidak berani menoleh ke belakang. Takut bertemu pandang. Dan perasaannya semakin tidak karuan. Merasa ada seseorang yang selalu mengikutinya, mengawalnya, dan memperhatikannya, membuat Ananta merasa bahagia, sekaligus malu, hangat, dan sekaligus dingin. Dok, Dokter Ananta. Sudah tidur, Dok? Tunggu sebentar, Pak. Selamat malam, Dokter. Pak Tarno, ada apa, Pak? Ada pasien, Dokter. Di puskesmas? Yang ada di depan cuma keluarganya, Dok. Mereka minta dokter ke rumah. Mengapa tidak dibawa saja pasiennya kemari? Wah, katanya sulit, Dokter. Hmm. Wanita itu sudah hampir melahirkan. Hampir jam 11 malam. Ya, Pak Tarno, Ya. tolong siapkan alat-alatnya. Saya tukar pakaian sebentar. Saya ikut ya, Dokter. Menemani dokter waktu pulang nanti. Tentu saja. Kalau tidak ada Pak Tarno, saya pasti kesasar. Selamat malam, Dok. Oh, Saudara Permadi, bermalam di rumah Pak Tarno. Iya, Dok. Kemalaman tadi. Kayu ini untuk mengusir ular, Dok. Saya boleh ikut kan? Wah, dia petualang, Dokter. Lebih kenal daerah seberang sana daripada saya. Oh iya? Apalagi malam-malam begini. Mata saya sudah tidak terlalu awas lagi, Dokter. Baik, silakan. Masih ada harimau di sini, Pak? Ya, cuma kadang-kadang saja, Dokter. Ada yang turun untuk menangkap ternak kami. Kalau ular, masih banyak? Ular sih banyak, tapi cuma beberapa yang betul-betul berbisa. Masih jauh lagi, Pak? Tidak, Dokter. Dingin, Dok. Kalau dingin, pakai saja jaket saya. Silakan, Dokter. Terima kasih. Itu dia rumahnya, Dokter. Yang sebelah mana? Itu yang agak terang. Oh. Saya permisi ke sana dulu ya, Dokter. Iya. Mau mengabarkan kedatangan dokter. Terima kasih. Jadi rekan-rekan sejawat sekalian, dari seluruh uraian saya tadi tentang pola farmakokinetik berbagai antibiotik, saya mendapat suatu kesimpulan bahwa spiramisin merupakan satu-satunya antibiotik yang memiliki sifat farmakokinetik yang spesifik, yaitu kadar dalam jaringan tetap tinggi walau kadar dalam darah telah turun. Dan ini memberi arti klinis bagi kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Dok, saya sangat setuju dengan pendapat Profesor tadi. Kalau begitu, pilihan saya Spiradan sangat tepat. Spiradan? Iya. Mengapa Spiradan? Karena Spiradan mengandung spiramisin basa 500 mg.
Spiramisin basa merupakan spiramisin yang direkomendasikan untuk dipakai sebagai obat manusia, sehingga mutu tetap terjamin, ditambah dengan penampilan tablet film coated yang menarik. Efektivitasnya untuk infeksi-infeksi saluran pernapasan seperti faringitis, bronkitis, dan pneumonia sudah terbukti juga. Iya ya. Efektif untuk kasus tonsilitis, otitis media, gonore, dan pertusis, serta infeksi-infeksi pada kulit. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang lebih baik? Dan jangan lupa, hanya Spiradan yang ekonomis. Spiradan, Spiramisin basa Dankos, antibiotik terpilih untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Spiradan kini semakin lengkap, tersedia pula sirup dengan rasa mocha yang disukai oleh anak. Tiap 5 ml mengandung 125 mg spiramisin basa. Dokter Ananta teringat kembali ke masa kecilnya di saat SMP, di mana dia pernah mempunyai perasaan aneh, seperti yang dirasakannya sekarang terhadap Permadi. Pertanda apakah itu? Simpati ataukah cinta? Lalu, bagaimana halnya dengan cinta Dr. Risman yang berkobar-kobar kepada Dr. Ananta? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita nantikan lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris. Sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama.